Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada tanggal 22 November 2023, di mana pada pagi hari ini jam 8 kita membahas saham yang oleh sahabat Jose yang istilahnya bernama Gundam Seed Destiny. Saya nggak tahu nama aslinya bapak atau ibu, saya panggil aja Pak Gundam. Itu dimana Pak Gundam ingin minta tolong review saham GMTD atau Goa Makassar Tourist Development, di mana kayaknya kalau dari namanya aja ini kayaknya sektor pariwisata. Dan kalau sektor pariwisata itu memang tidak banyak yang go public di Indonesia, dan mungkin ini yang jadi salah satu yang ada di bursa efek sekarang. Jadi saya sempat lihat sekilas bahwa Goa Makassar ini memang bergerak di bidang pariwisata itu. Oke, kita langsung ke finansial aja. Sebelumnya kita coba lihat track record 3 tahun 5 tahun 2019 pernah sempat tertinggi di 20.000, dan di 2022 sempat terendah di 1473 14.733, dan sekarang di 15.050, dan ini ada tanda X Pak Gundam. Jadi ini termasuk saham yang di special monitoring oleh pihak bursa, entah nggak tahu ada masalah apa, tetapi ini termasuk saham yang lagi dipantau itu. Jadi kita langsung masuk ke finansial aja. Jadi kita bisa tahu gerakannya di 12.100, terendahnya, paling tingginya 20.000. Oke, kita lanjut ke finansial. 2018 ini net income-nya bagus ya. Tetapi 2019 net income-nya anjlok, dan net profit marginnya anjlok, dan revenue-nya juga anjlok. Jadi kelihatan memang 2019 sampai 2021 fase awal corona dan fase akhir corona itu memang puncaknya memang 2021 akhir itu memang mengakibatkan sektor pariwisata hancur semua itu. Jadi memang sangat wajar kalau beliau memang net income-nya ancur-ancuran seperti ini. Tetapi kita bisa lihat di 2022 dan 2023, di mana 2022, 2023, 2023 sekarang net income-nya sudah bagus, sudah kembali seperti tahun 2018 alias sebelum Covid. Tetapi di balik itu balance sheet-nya sedikit mengalami agak jelek, di mana ya kita tahu 2019-2021 ini kayaknya perusahaan memang banyak memakai equity-nya, permodalan dia, dan menambah hutang untuk menampel beban atau kerugian yang berlangsung. Dan di 2022 itu puncak dia memakai hutang yang berlebih itu. Dan di 2023 baru mulai equity-nya bertambah, alias karena dia sudah mulai profit, jadi permodalannya juga sudah mulai naik lagi. Tetapi secara di cash reserve 2018, 2019, 2020 itu tidak banyak pergerakan itu di cash flow-nya. Tetapi di 2021 aktivitas operatingnya surplus. Ya wajar surplus karena tidak ada aktivitas itu. Dan mungkin efisiensi juga bisa dikategorikan itu juga. Tetapi yang jadi masalah kita bisa lihat di 2021 itu di bagian investing dan di financingnya itu ngedrop, berarti dia memang ada pengeluaran akan biaya-biaya seperti biaya financing ya. Biasanya biaya bulanan untuk bunga atau untuk beban
beban apa pengeluaran yang menyangkut finance itu. Nah, mungkin piutang juga, atau istilahnya barang-barang yang hutang jangka pendek itu. Jadi pokoknya di financing ini beban-beban yang seperti itu yang mereka merugi. Dan di 2022 financingnya surplus tetapi operatingnya minus, karena mungkin di 2022 inilah puncak dia jor-joran dalam melakukan operasi untuk melakukan ekspansi atau melakukan full kegiatan operasional. Jadi makanya kita bisa lihat tercermin di labanya naik tinggi, revenue-nya naik tinggi walaupun net income-nya masih setipis ini itu. Tetapi ini sudah membuktikan bahwa dia sudah bisa membalikkan keadaan yang dulu merugi. Nah, itu. Tetapi di balik itu ada surplus yang terjadi di financing itu. Mungkin ini karena revenue tinggi seperti itu, ada asumsi saya bahwa equity yang naik ini akibat dari laba yang ditahan. Jadi laba yang ditahan ini makanya menyebabkan equity di 2023 menjadi naik itu. Jadi untuk GMNT harusnya nilainya ini sudah, kalau dari segi finansial ini termasuk nilainya sudah mau ke arah B, dari C+ ke arah B ya itu. Karena ini harusnya sudah bagus apa adanya dan sudah kembali di 2018, tetapi secara balance sheet masih belum. Tetapi walaupun seperti itu, secara perlahan DER-nya berkurang, jadi harusnya sih bagus. Dan di 2023 kita bisa lihat cash flow-nya itu juga financing-nya keluar banyak. Mungkin ada beban-beban seperti beban financing lagi yang memang mereka wajar dikeluarin, atau isinya pembiayaan bersifat financing itu, atau hutang jangka pendek. Nah, tetapi di operating itu surplus, net income naik, artinya ini perusahaan 2023 ini sukses dalam melakukan efisiensi perusahaan. Jadi kelihatannya memang di GMTD ini ya untuk 2023 ini sudah bagus lah itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, dia tidak membagi dividennya itu, padahal kayaknya ada pembagian dividen dia. Nah, tuh ada kelihatan kan? Karena kelihatan di situ muncul garis tetapi tidak besar di 2018, 2019. Nah, 2022 ini ya cuma hanya bagi 3, tetapi kelihatannya walaupun dia bagi 3, EPS-nya yang sisanya itu kan EPS-nya 89, dia bagi DPS-nya 3, berarti cuma 3, berarti 86 per lembarnya dia kembalikan sebagai equity atau laba ditahan. Ya itu no problem sih, selama perusahaan itu dia bisa bikin menjadi sehat lagi, ya harusnya it's good. Nanti untuk 2023 moga-moga pemegang saham GMTD bisa mendapatkan dividen yang kembali normal apa adanya itu. Secara news, 7 November 2023 GMTD ada melakukan rencana stock split 1:10. Wow. Oke, ini jadi clue. Kita jadikan clue dulu. Jadi kita hitung dulu, pada dasarnya
IPO GMTD ini diipopreskan di harga 575 sebesar 35 juta lembar saham dengan asumsi bahwa amount yang didapat itu sekitar 20,4 miliar. Ini namanya turis, tetapi yang terjadi ini malahan real estate. Tetapi nanti kita lihat apakah ini termasuk sektoral properti atau sektoral pariwisata. Karena kalau dia pariwisata sesuai dengan yang di depannya itu memang inline, tetapi kalau dia properti ini sebenarnya sih kurang ini ya. Saya sih kurang setuju kalau dikatakan properti. Cuma kalau dia memang coba kita lihat sebentar. Oh, berarti memang ini di Makassar ini ternyata memang mereka bermain di properti. Tetapi mungkin ini properti yang berdasarkan Pemda ini menawar produk ini, permintaan pasang ini, oke. Berarti ini mungkin termasuk sektor properti, tetapi properti yang lebih menjurus ke lebih ke kayak pembangunan kawasan seperti itu. Itu tak apa-apa sih. Ya sudah, kita lanjut aja lagi. Jadi ini PT Makassar Permata Sulawesi menjadi pemegang saham sebesar 32,5%. Nah, yang menjadi saya tidak senang dengan perusahaan seperti ini, ya kita kasih lihat aja di mana ada pengendali. Tidak ada pengendali. Karena kenapa? Sudah kelihatan kok pengendalinya siapa, yaitu pemerintah provinsi Sulawesi Selatan itu dengan pemerintah Kota Makassar. Nah, yang saya tidak senang dengan perusahaan Pemda ini, mau ngomong, mau rapat, mau apa-apa, mau ambil keputusan itu kayak orang lagi acara kumpul, istilahnya seperti kayak dan intinya nuansa politiknya terlalu banyak ya itu. Apalagi kalau misalnya kita bilang nih, kalau pemerintahannya tidak disenang oleh pihak-pihak tersebut ya. Dan pemerintah provinsi itu sendiri juga bisa, kalau tidak senang sama PT Makassar Permata Sulawesi atau pemerintah Kota Makassar, itu dia intervensi aja dia sudah punya 45% itu. Jadi tinggal tambah masyarakat korum. Tetapi kalau misalnya ya PT Makassar itu sendiri yang setuju dan yang lain tidak setuju, maka itu tidak bakal korum itu. Jadi ini untuk pengambilan keputusannya memang sangat sulit dan nuansa politiknya sangat-sangat aku tidak suka seperti ini. Tetapi kalau misalnya itu swasta, komposisi seperti ini saya bisa anjurkan nilainya B+. Tetapi kalau seperti ini Pemda, apalagi Pemda, saya tahu birokrasi Pemda gimana. Ngomong saya melakukan penawaran go public aja ke Pemda, itu ngomong dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini,
Tak sudah mau ngomong bukan saya mau kecil ini orang yang bisa go public GMTD ini saya applause loh. Karena kenapa? Dia bisa meyakinkan dan bisa membuat Pemda itu go public itu sangat luar biasa pekerjaannya. Karena kenapa? Saya tahu itu sulitnya minta ampun dan nuansa politiknya, apalagi nuansa sogok menyogoknya, aduh itu nggak bisa kita bilang. Tetapi saya bukan berasumsi bahwa mereka kena sogok, bukan ya, saya tidak pernah ngomong seperti itu ingat ya, saya catat itu, saya tidak pernah ngomong seperti itu. Cuma nuansa politik untuk meyakinkan ownernya itu Pemdanya mau go public itu saya kasih aplaus benar. Itu bisa sampai terjadi karena saya sendiri pernah berurusan sama Pemda daerah untuk pengen mengawal perusahaan daerah itu untuk go public aja susahnya minta ampun. Saya lebih enak go publikan perusahaan swasta deh daripada perusahaan seperti ini. Tetapi yang aku bilang dari sisi birokrasi ini perusahaan tidak ada pengendali. Makanya bisa kita lihat pergerakannya tidak banyak bergerak. Kedua, karena ini Pemda mau ngomong itu mereka mau jual beli atau mau apa itu ada unsur jabatan itu lebih bahaya lagi itu bisa diselidiki. Benar nggak ini uangnya alirannya benar nggak di sini, benar nggak di situ, benar nggak di sini. Jadi saya jujur aja untuk kalau namanya perusahaan Pemda yang go public saya kurang respect. Itu saya yakin itu perusahaannya tidak bisa banyak maju berkembang. Itu kecuali dia menjadikan dirinya menjadi perusahaan swasta yang lepas dari Pemda. Jadi istilahnya Pemda menjual semuanya ke swasta, biar swasta yang mengolah. Itu mungkin masih akan lebih baik untuk perkembangan perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke case statistik. Jadi ingat yang tadi nilainya C ya, ratingnya. Saya tidak suka jujur karena saya juga ada pengalaman banyak soal mengurus-ngurus go public atau perusahaan-perusahaan Pemda itu. Saya applause saja yang bisa mengeluarkan, yang bisa membuat GMTD ini go public ini, saya applause itu. Jadi segi EPS mengalami perubahan banyak dari mana 2020 minus 1043, 2021 minus 270, 2022 plus 89, 2023 1078. Ini sangat bagus. Jadi makanya saya bilang 2023 ini puncak di mana labanya kembali normal seperti 2018 kemarin. Untuk pembuktian kita harus hitung EPS-nya sendiri. Laba bersihnya 82 miliar. 82 miliar dibagi, kita asumsikan seperti ini ya. Kita tahu yang namanya Pemda, Pemkot, Pemprov segala macam itu kita nggak usah hitung dengan PT Makassar itu sendiri atau Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulawesi Selatan. Kita hitung masyarakatnya aja, berarti ada sekitar 35 juta, berarti dibagi 35 juta aja. 35 juta 35 juta 800 saja lah. Berarti kalau dari asumsi EPS dari jumlah saham yang beredar, berarti EPS-nya berada di harga 22.292, di mana 2292 sekarang 15.050 dibagi 2292 berarti 15.050 dibagi 2292 berarti pernya hanya 6,5 kali. Jadi kalau diasumsikan
per industri 10 sampai 15, kita anggap aja 10 kali 2292 berarti harga normalnya GMTD ada di 22.920 perak atau sebesar 15 kali 2292 berarti sebesar 34.380. Nah, karena dia perusahaan properti makanya NAVS wajib dihitung. Jadi bukan book value dulu yang saya hitung, saya langsung hitung NAVS. Berarti asetnya 1,2 triliun dibagi total keseluruhan sahamnya 101.538.000. Berarti NAVS-nya ada di 12.310 itu. Jadi di 12.310. Kalau harga sekarang GMTD 15.050 itu artinya harga GMTD lagi mahal. Tetapi kenapa harga EPS-nya bisa seperti itu? Masih under value. Ya, makanya kita bilang ada namanya suatu saham yang diprestiskan. Mungkin ini karena kepemilikannya terbatas dan yang pemiliknya juga tidak seorang spekulan, jadi mereka tipenya menyimpan. Ya, ini bagus sih. Coba kita hitung book value-nya 64822 dibagi 101.538.000. Book value-nya ada di 6384. Berarti book value yang ada di sini inline. Cuma NAVS-nya aja yang berbeda. Justru kalau properti dilihat dari NAVS-nya, tetapi kalau NAVS-nya seperti ini berarti namanya harga pasar di atas harga aset dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia termasuk harga premium, bukan diskonto tetapi premium. Tetapi bisa kita asumsikan dia under value karena EPS-nya itu 2292 berdasarkan jumlah saham yang beredar, bukan total saham yang ada di perusahaan tersebut, tapi jumlah yang beredar ke masyarakat yang kita harus hitung EPS-nya itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan earning dan valuation sebenarnya ya NAVS ini beda tipis lah, 1,5 1,3 lah, 1,2 kali itu masih wajar lah. Book value 2,5 kali itu juga bukan sudah wajar sih, sudah agak mahal. Kalau namanya book value yang wajar itu 1 sampai 2 kali aja. Kalau di atas 2 kali atau 2,5 sampai 3 tuh, atau 3 ke atas itu sudah mahal. Itu. Sekarang kita coba lihat dari NPM-nya. NPM-nya apakah bagus? 8208 dibagi 289 berarti ada di harga 28,32%. Jadi NPM-nya masih very good. ROE-nya 8208 dibagi 64822 ada di 12,66%. Itu masih wajar, masih bagus, di atas 10%. Berarti ROA-nya sudah bisa ketebak. ROA-nya berarti mungkin sekitar 8, itu berarti wajar lah itu. DER masih 93%,30 itu masih wajar. CR cuma 3,06, ini yang mate ini.
ini yang mati, ini bahaya nih. Kalau sampai salah mutar atau salah perputaran cash flow atau apa, cashnya makin habis. Jadi cash yang rasio seperti ini saya tidak suka. Quick ratio juga kurang bagus, artinya perputaran likuiditas cepatnya tuh atau pendeknya tuh jelek. Tetapi secara current ratio masih 141% alias masih good. Jadi secara overall valuasi earning itu sudah banyak inline, jadi C+. Profitability seperti ini saya suka, ini nilainya B. Liquidity saya nilainya C+. Ada yang memang boleh, ada yang saya tidak boleh. Jadi secara overall, secara garis besar rating GMTD ada di C sampai B. Itu. Jadi ingat ratingnya dari C sampai B aja. Itu bisa dikategorikan sampai B+. Pengennya sih saya mau sampai B+, cuma saya lihat ada yang masih sesuatu yang tidak beres, yang saya masih curiga. Tetapi gini loh, perusahaan yang di atas NAVS itu di Indonesia itu sangat dikit. Jadi saya pengen tahu kenapa GMTD ini di asumsi kepala saya ini kok bisa dia jadi salah satu saham premium itu. Karena memang properti patokannya dari NAVS dan laba, tidak lihat dari book value ya. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Gundam atau Ibu Gundam. Ya, kita lanjutkan ke analisa teknikal. Oke, kita kembali lagi kepada analisa teknikal, di mana kita buat jadi 1 tahun ya. Jeng, wah, 1 tahun cuma segini. Ini tak bisa dianalisa. Itulah karena sahamnya dikit sekali. Itu. Ya udah kita coba pakai 5 tahun. Kalau 5 tahun seperti ini sahabat Jusi. Kita buat 5 tahun ya. Nah, bisa kita lihat kalau secara 5 tahun sebenarnya harganya masih sideways aja. Berarti bisa kita asumsikan merahnya ada di sini, satunya ada di sini, karena ini termasuk sideways. Oke, jadi kita bisa ambil asumsi bahwa 5 tahun yang kemarin harga 15.050 ini termasuk harga yang sudah layak boleh dibeli berdasarkan Fibonacci, karena sudah menyentuh garis 0,236 di harga 14950, dengan asumsi bahwa jika harga tembus ke 14.500 ke bawah, mending sahabat Josi tunggu di 13400, di mana 13400 ini memang titik kuatnya saham GMTD ini. So, jadi kita ambil kesimpulan untuk secara keseluruhan GMTD, analisa finansial berdasarkan tadi
RTI bisnis itu C sampai B. Sebenarnya saya mau B plus, tetapi saya tidak mau, saya tetap kuku C sampai B aja. Dimana analisa teknikal support 15 supportnya ada di 0.236 atau di 14.950. Jadi harga kemarin di 15.050 itu sudah boleh buy ya. Nah, dengan asumsi jika di bawah 14.500 sahabat Jose cut loss ya. Jadi sahabat Jose bisa tunggu di 13.400. Tetapi kalau 13.400 jebol juga, misalnya di bawah 13 alias 12.9 seperti itu sahabat Jose langsung cut ya, karena itu pasti akan turun dalam itu. Nah, untuk kalau misalnya yang beli di 14.950 atau 15.050 ini ternyata dia reversal, jualnya di berapa? Jualnya sebenarnya di 15.900, di 16.675 itu sudah boleh kok. Itu. Jadi itu resistennya ya. Itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Gundam atau Ibu Gundam yang telah bertanya untuk meminta saya review saham GMTD, di mana saham GMTD ini termasuk saham sektor properti atau istilahnya pembangunan kawasan juga kalau bisa boleh dikatakan. Nah, di mana saham ini memang tidak liquid karena banyak pemegang yang ada di dalam situ dan jumlah lembarnya juga sedikit, jadi memang sangat mungkin ditradingkan sangat dikit, tetapi diasumsikan bahwa harga secara valuasi EPS-nya itu masih 15.050 ini masih under value karena EPS-nya 2292. Kalau dikali 10 berarti harusnya per yang sewajar yang wajar mengikut yang harga pasar akan mengikuti itu harusnya bisa masih bergerak di 22.920 itu. Nah, tetapi kalau untuk 36.000 kayaknya berat ya. Mungkin yang bisa saya asumsikan hanya sampai situ. Tetapi secara NAVS dia sudah inline sama harga NAVS-nya, jadi sudah satu kalian, jadi sudah wajar. Jadi kita berharap apakah harga GMTD akan mengikuti EPS-nya atau akan kembali mengikuti rumus baku di NAVS itu sendiri, di mana net asset value memang menjadi patokan untuk harga GMTD itu tersebut atau sektor properti itu tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Semoga channel saya bermanfaat dan ingat semua rekomendasi saya bersifat disclaimer. Saya tidak pernah menghasut, saya juga tidak pernah yang namanya mengajak secara paksa. Semua keputusan pembelian penjualan ada di keputusan masing-masing. Saya hanya cuma sekedar mereview, boleh diikuti, boleh juga tidak. Saya tidak pernah memaksa. Dan misalnya jika ingin pindah broker juga pun saya silakan jika kalau memang mau ikut saya. Tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetapi kalau mau catat nomor saya itu di 082177096060. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu selamat pagi. Semoga hari ini kita bisa trading lagi dan cuan kembali. Salam cuan, salam sahabat Jose.